Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Khairul Anam dengan NIM 122 dari Prodi Agribisnis Universitas Tanujaya Madura. Pada video kali ini saya akan mereview artikel yaitu analisis SJP sebagai tugas dari TPAC. Untuk artikel yang pertama yaitu saya mengambil tentang tata niaga sayuran dataran tinggi berbasis struktur konduk perform dalam kurung SJP pada kelembagaan subterminal agribisnis atau STA. Sedangkan untuk jurnal kedua atau jurnal pembandingnya saya mengambil pada jurnal pola tata niaga sayuran dataran rendah berbasis struktur konduk perform atau SJP. Untuk metode penelitiannya pada jurnal pertama yaitu menggunakan metode descriptive analysis, yaitu adalah suatu metode penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu permasalahan masa sekarang dengan jalan pengumpulan data, menyusun dan menganalisisnya. Analisis deskriptif ini bertujuan untuk membuat gambaran antar fenomena. Untuk lokasi penelitian yaitu dilakukan di sentra produksi sayuran data tinggi meliputi 3 kabupaten yaitu seperti Banjarnegara, Wonosobo, dan Temanggung. Untuk yang jurnal pembanding atau jurnal kedua yaitu sama-sama menggunakan metode deskriptif analisis. Sedangkan untuk lokasi penelitiannya itu ditentukan secara proportif di sentra produksi sayuran dataran rendah yaitu wilayah Kecamatan Sumbang dipusatkan di Desa Limpakuwus dan Kecamatan Kembaran dipusatkan di Desa Linggasari. Kedua desa tersebut merupakan sentra produksi sayuran dataran rendah. Selanjutnya untuk struktur pasar atau market struktur. Untuk jurnal yang pertama yaitu struktur pasar pada tingkat pedagang pengepul, pedagang besar, dan pedagang pengecer sebagai pasar oligopsonic kuat atau bisa disebut dengan strongly oligopsonic market struktur. Artinya, jumlah pelaku tata niaga tersebut lebih banyak dibanding lembaga tata niaga pada tingkatan di atasnya, sehingga produk sayuran dataran tinggi pada petani kepada pedagang lebih terkonsentrasi. Sedangkan untuk jurnal kedua atau jurnal pembanding yaitu mulai dari pemasarannya, 4 kemungkinan rantai tata niaga sayuran dataran rendah di lokasi penelitian adalah yaitu yang pertama petani ke pedagang eceran di pasar lalu ke konsumen, atau bisa jadi yang B petani produsen kepada tengkulak kepada pedagang pengecer di pasar kepada konsumen, atau C dari petani produsen pada tengkulak kepada pedagang besar kepada pedagang eceran kepada konsumen, dan D petani produsen tengkulak pedagang pengepul pedagang eceran atau konsumen. Untuk hasil analisis untuk semua jenis sayuran dataran rendah yang diteliti menunjukkan kurang dari 0,5 atau mendekati nilai 0. Hal ini berarti struktur pasar mengarah pada pasar persaingan berguna atau perfect competition. Pada kondisi ini, posisi tawar bargaining power petani sebagai produsen lebih rendah dibanding pelaku tata niaga lainnya yaitu tenggulak, pedagang besar, dan pedagang pengumpul atau pedagang pengecer. Untuk petani diposisikan sebagai pihak yang lemah dalam menentukan harga atau price taker, sedangkan tengkulak memiliki posisi yang kuat dalam menentukan harga atau price taker. Mengidentifikasikan secara kuat bahwa struktur pasar terdapat beberapa pembeli atau strongly oligopsonic market struktur. Hal ini sesuai dengan kondisi real di lokasi penelitian bahwa rantai tata niaga sayuran dataran rendah sebagai besar dipasarkan. Untuk selanjutnya yaitu perilaku pasar market conduct. Untuk pada jurnal yang pertama yaitu perilaku pasar berhubungan dengan lembaga tata niaga yang ada. Petani sayur yaitu petani sebagai produsen, pedagang pengepul, pedagang besar, dan pedagang pengecer meliputi perilaku dalam sistem pembentukan harga, kontrak, dan kondisi atau kerjasama antar lembaga pemasaran. Penentuan harga pemasaran sayur dataran tinggi tidak ada kebijakan harga standar dari pemerintah. Penentuan harga di tingkat petani atau produsen lebih dikuasai oleh pedagang pengepulnya. Untuk yang jurnal yang kedua yaitu pemasaran sayuran dataran rendah, di mana
rendah ini tidak ada kebijakan harga standar dari pemerintah, hampir sama dengan yang kedua, dan penentuan harga di tingkat petani atau produsen lebih dikuasai oleh tengkulak yang berhubungan langsung dengan petani. Sementara pedagang pengumpul mendomisili pembelian dari tengkulak. Jika produksi banyak, domisili pedagang besar akan lebih kuat karena membeli produk sayuran dataran rendah dari tengkulak. Praktek kerjasama atau persekongkolan antara tengkulak dengan pedagang pengumpul, antara tengkulak dengan pedagang besar khususnya dalam pemberian modal atau kredit dari lembaga lebih tinggi terhadap lembaga yang lebih rendah banyak ditemukan dalam sistem tata niaga sayuran dataran rendah tersebut. Untuk selanjutnya yaitu penampilan pasar atau market performance. Untuk jurnal yang pertama yaitu seperti keuntungan yang diperoleh petani memiliki keuntungan kecil hanya sebesar 11,23%, kemudian berturut-turut diikuti keuntungan pada pedagang pengumpul sebesar 18,32%, keuntungan pedagang besar sebanyak 19,64% dari harga penjualan. Ini berarti terjadi distribusi keuntungan yang tidak seimbang dengan kontribusi atau korbanan dari setiap lembaga tata niaga yang terlibat. Biaya yang ditanggung lembaga tata niaga semakin kecil pada tingkat yang lebih tinggi. Untuk yang B untuk yang jurnal kedua atau jurnal pembandingnya itu tingkat keuntungan yang diperoleh oleh lembaga tata niaga yang terlibat dalam pemasaran sayuran dataran rendah memiliki kecenderungan meningkat sejalan dengan aliran tata niaganya. Petani di sini memiliki keuntungan yang terkecil hanya sebesar 13,95%, kemudian berturut-turut diikuti keuntungan pada tingkat tengkulak sebesar 17,49%, keuntungan pedagang pengumpul sebesar 20,29%, dan keuntungan pedagang pedagang besar sebanyak 23,64%, dan keuntungan pedagang pengecer sebesar 24,81% dari harga penjualan. Ini berarti terjadi distribusi keuntungan yang tidak seimbang dengan kontribusi korbanan dari setiap lembaga tata niaga terlibat. Biaya yang ditanggung lembaga tata niaga semakin kecil pada tingkatan yang lebih tinggi. Sekian dari review analisis SJP pada jurnal yang pertama dan juga jurnal pembanding dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan terima kasih, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.